sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Selamat datang kepada Bapak Basuki Cahayapurnama, Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan layanan Bupati Palu. Bisa dipisahkan. Mari kita masuk ke ranah negara setelah bagaimana suasana. Mas Agung kebetulan lagi di luar, Pak. Oh, kenapa? Ada air putih. Janjian apa? Janjian ketemu di sini. Oh, enggak. Saya baru datang. Saya habis di Rempuak tadi acara. Oh, gitu Pak ya. Makasih banyak nih Pak udah. Di sini pulang lagi ada. Terima kasih banyak. Kalau datang sini nggak macet belum ya? Bahwasanya di DKI juga beliau sehingga 7 aja sponsor dari orang-orang di Jawa yang dari rumah orang ini ini kayak konser Super Junior.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih teman-teman Kompasianer, netizen, dan komunitas yang sudah hadir di acara Kompasianival 2014. Kompasianival 2014 merupakan Kompasianival yang keempat kalinya diadakan Kompasiana sebagai pesta akbar atau blogger di 2013. Juga pernah ikut di acara Kompasianival ya Pak Ahok waktu di Indonesia. Dan sekarang sangat spesial, kita pemimpin sosok tokoh bangsa, tapi kali ini spesial. Ada Bapak Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung, beri tepuk tangan. Selanjutnya ada tuan rumah kita yang baru beberapa hari kemarin tanggal 19 November kebetulan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, kita bisa mulai mau ngobrol sebentar. Pak Ahok mau nanya nih Pak Ahok, gimana Pak kursi Pak Jokowi empuk? Yang pasti kursi saya lebih empuk daripada kursi Pak Jokowi sebenarnya. Yang dulu, karena kursi gubernur itu ternyata agak keras. Yang kursi saya baru beli lebih empuk gitu, ada pernya gitu. Keras tekanannya atau keras kerjaannya nih Pak? Kursinya. Oh kursinya, tapi enak lah Pak ya? Lebih tinggi sekarang ya? Enaknya ruang Pak Gubernur itu ada air terjun. Jadi dari zamannya Bang Yos, Bang Yos mendesain ruangnya lebih kecil. Dia ada ya kayak taman, ada kolam koi, terus ada air terjun. Dulu Bang Yos suka taruh rumah yang burung katanya. Jadi itu airnya berisik. Mungkin Bang Yos orang Intel yang nggak disadap kali, jadi agak berisik airnya. Sejauh ini lumayan Pak ya, berarti udah mulai dari berapa hari lalu Pak menempati ruang kerja gubernur? Kita dilantik langsung hari Rabu, pulangnya sudah masuk ke ruangan Pak Jokowi. Oh sudah, berarti udah kayak mingguan ya? Enggak, tinggal pilih pelan-pelan. Waktu mau mandi dulu saja nggak ada sabun di kamar. Ini sabun Pak Jokowi berarti? Enggak. Ya. Nah ini juga ada Kang Emil, dua-duanya sebenarnya kebetulan yang kita undang, yang Kompasiana undang masing-masing punya hajat besar nih. Pak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta meneruskan kepemimpinan Bapak Jokowi, dan Kang Emil kebetulan lagi berbahagia juga kemarin versi menang. Maaf, orangnya dulu jadi pakai pensi. Ada Kang ya sekarang ya. Kemarin kebetulan saya juga ke Bandung, rencananya mau audiensi sama Kang Emil, ternyata malah Bandung jadi lautan biru. Saya nggak bisa kemana-mana. Soalnya itu apa? Menunggunya itu lama, 19 tahun. Kayak nunggu jodoh gitu ya. Kelihatan tapi nggak bisa dipegang gitu. 19 tahun ketemu, jadi bahkan bahagianya lahir batin. Jadi kalau lagunya sakitnya di sini, kalau di Bandung tuh bahagianya tuh di sini. Bermanfaat buat kedua pemimpin daerah kita ini. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, Kang Emil ada sesuatu yang ingin ditunjukkan nih Kang ya. Udah siap belum ini materinya? Mau izin 10 menit ya, karena kalau bercerita saya memang basisnya biasanya visual, ada foto, ada kalkulasi. Jadi ya, biasanya nggak awal-awal. Setelah itu baru bisa kita lebih. Kalau Pak Ahok tadi katanya saya tanya aja. Ya silakan. Oh nggak muncul sini ya? Enggak ya? Ini timer kita. Oh, ini timer. Suruh turun. Ya operator di apa per 5 detik aja diotomatiskan. Jadi biasanya nggak. Jadi intinya saya sebagai manusia ditakdirkan jadi pemimpin kebetulan di Kota Bandung. Karena niatnya juga ingin membereskan Indonesia lewat sebuah rumah yang namanya Bandung, tentu kita berinovasi setiap hari mencari solusi. Bandung ini kota anak muda, 2,5 juta penduduknya, 60% anak muda, makanya jomblonya banyak. Jadi apa kenapa saya bikin taman jomblo? Karena talentnya banyak, masyarakatnya terbuka dan dekat dengan teknologi. Semua orang Bandung punya HP, rata-rata pakai gadget smartphone. Jadi kalau saya berkomunikasi dengan Twitter itu sudah hal yang biasa. Jadi saya ini anak Twitter yang kebetulan jadi wali kota Bandung. Nah, Bandung ini saya ceritakan
saya ada namanya segitiga manajemen Kota Bandung. Satu, harus selalu inovasi. Dua, memperbanyak desentralisasi. Camat lurah itu saya paksa berpikir bekerja seperti wali kota. Ketiga, kolaborasi, karena kami tahu diri, ya. Uang kami terbatas. Kalau ngandelin pemerintah, Indonesia nggak akan beres. Tapi kalau mengajak semua ikut turun tangan, insya Allah Indonesia akan jauh lebih beres. Makanya Kompasiana juga kalau bisa selain forumnya ada kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa mengubah Indonesia dengan cara-cara yang sifatnya aksi. Saya selalu bilang, cintai Bandung dengan aksi dan solusi. Nah, ganti aja kata Bandungnya dengan Indonesia kan, cintai Indonesia dengan aksi dan solusi. Nah, ini idola saya, bahwa pemimpin itu yang selalu melahirkan inovasi, kira-kira begitu. Jadi pertanyaannya selalu menjadi sebuah kultur baru di kantor Bandung sekarang. Kamu punya ide apa hari ini? Kamu idenya apa bulan ini dan seterusnya. Jadi dulu ada survei, kenapa birokrat tidak kreatif? Ternyata survei mengatakan kalau saya kreatif nanti saya dimintai pertanggungjawaban terhadap ide saya. Daripada dimintai pertanggungjawaban, mending saya nggak punya ide. Gitu, ya. Sekarang dirubah. Harus kreatif, saya kasih reward. 10 camat terbaik saya bawa ke Korea Selatan. Ketemu Kyuhyun, ketemu Siwon dan yang berikutnya saya ingin berinovasi terhadap namanya value of happiness, ya. Bahwa negeri yang maju tidak diukur selalu oleh kekayaan ekonomi, tapi kemajuan bisa diukur di seberapa bahagianya masyarakat. Makanya nanti saya ingin begitu. Jadi kalau di Bandung mah beda, bahagianya di sini itu menjadi sebuah kebanggaan, kira-kira begitu. Nah, ini hal-hal yang intangible dan saya serius meriset how you make happy by design, kira-kira begitu ya. Ciri orang bahagia itu ada 3, hobi tersenyum, kedua selalu menyapa dan senang disapa, ketiga senang berinteraksi di ruang publik. Itulah kenapa saya banyakin taman. Kalau ke taman di Bandung pasti tersenyum, kemudian menyapa mantan, ya. Yang ketiganya pasti terjadi sebuah kebahagiaan karena interaksi sosial. Ya, jadi kira-kira konstruksinya itu. Saya punya program 1 RW 1 taman bermain. Saya kasih 250 juta Pak Lurah itu untuk nyari tanah di kampung-kampung kumuh. Kalau tidak ada tanah, beli rumah, rumahnya dirubuhkan seperti gambar ini. Ini beli rumah 200 juta dihancurkan, setengahnya jadi RTH, setengahnya jadi tempat les. Di tempat kumuh ini yang saya heran, mereka minta ada les bahasa Jerman. Jadi itulah orang Bandung nama juga. Ya. Seminggu sekali, camat dan lurah wajib sholat Jumat di masjid yang berbeda, agar mereka belusukan. Ketemu warganya, habis sholat Jumat, suruh ngedengerin curhat warganya. Malam minggunya disuruh bikin namanya layar tancap, ya, jadi nonton bareng warga tiap malam minggu. Masih urusan happiness, saya bikin namanya Bandung Happy Days, hari-hari bergembira di Bandung. Senin bis gratis, sekarang sudah tiap hari, alhamdulillah, buat pelajar. 2, Selasa tidak merokok. 3, Rebo Nyunda. 4, hari Kamis adalah jadi lupa ya, Kamis Inggris. So if you write me on Thursday, I will speak English on Thursday to make sure that the people have a global competitor. So we have a English meeting every Thursday with all the staff. Jumat saya campaign back to work. Saya pribadi bersepeda ke kantor setiap hari. Jadi secara pribadi dompet saya tidak berpengaruh waktu BBM naik, karena memang jarang pakai mobil. Ya. Hari Sabtu adalah Sabtu festival. Saya wajibkan camat di Bandung bikin namanya festival kuliner setiap Sabtu. Jadi saya melatih camat supaya entrepreneur, karena festival kulinernya tidak pakai APBD. Suruh ngatur-ngatur sendiri, nyari sponsor sendiri, kayak panitia Agustusan lah, kira begitu. Di 6 bulan pertama hanya 10 camat dari 30 yang bisa. Itu menandakan biasanya serba reguler kan begitu. Sekarang dilatih, saya kasih rapot kalau di Bandung, camat dan lurah itu kayak anak SD, yang
pekerja targetnya dikasih rapotnya hijau, yang tidak kerja rapotnya merah. Oke, lebih cepat lagi aja. Nah, ini di kecamatan-kecamatan di Bandung tiap malam itu. Kita wajibkan urban farming. Saya ingin Bandung menjadi kota perkebunan kota yang terbaik sedunia, ya, urban farming. Jadi nanti di kampung-kampung nanam kangkung, nanam sayur itu di dinding gang, di atas kepala kita, di atap rumah, di mana-mana ada terong, ada kangkung, ada cabai dan seterusnya. Kecuali cabai-cabean, cabai-cabean, cabai itu naik motor. Yang berikutnya berinovasi terhadap ruang, ya. Karena bagaimanapun keberhasilan kota paling cepat dilihat di jalan. Nah, ini kolong jembatan jadi taman jomblo. Ada yang nanya kenapa tingginya beda-beda, kan saya bilang jomblo ada yang setahun, ada yang 5 tahun. Silakan pilih sesuai usia jomblo. Setiap taman di Bandung dikelola oleh komunitas, inilah yang kita sebut kolaborasi. Dikelola komunitas fotografi, komunitas skateboard, mereka yang ngurus sendiri, mereka yang melihara sendiri, kami tidak punya SDM. Setiap tahun kami pensiun PNS itu 1000, ya. Jadi nggak punya. Nah, ini taman olahraga bola dengan standar Barcelona di setiap kecamatan satu. Yang paling istimewa adalah taman film dan memecahkan rekor penuh sekali waktu Persib juara, kira begitu. Jadi nonton gratis. Ini ruang-ruang kota, Pak Ahok, orang Jakarta stres-stres, jadi perbanyak RTH yang tematik seperti ini. Bandung akan dibersihkan lagi. Saya suka bunga itu warna-warni dan horizontal. Ini bisa saya mereformasi dan mendesain ruang-ruang kreatif baik outdoor maupun indoor ini seperti di Telkom. Oke, 5 menit terakhir. Nah, ini mimpi Pak Jokowi, mimpi kami. Bandung akan bikin namanya pusat kreatif. Dia anak muda di Bandung nanti pameran di situ, ketemu orang-orang kreatif di situ, berbisnis kreatif di situ kayak alun-alun Grand Indonesia, jualan kreatif di situ, nonton bioskop kreatif di situ dan seterusnya. Orang kreatif butuh tempat. Pada saat mereka bertemu dengan sesamanya terjadi ide-ide baru. Jadi kalau mau kreatif, rumus pertamanya adalah bergaulah dengan orang-orang kreatif. Ya. Kalau mau optimis, bergaulah dengan Pak Ahok dan Ridwan Kamil. Pasti mudah. Terakhir dari saya, ini di sekolah gratis. Kita tuh macetnya sama, maka saya bikin public transportasi, tapi baru prototipnya. Ini bis wisata, cable car sedang dilelang, jadi nanti ke Lembang cukup naik cable car. Romantis lah pokoknya. Pulang-pulang cable car pasti jadian di sana. Ini sedang lelang, lebih murah, monorail juga sedang lelang. Saya minta ke Pak Jokowi juga, karena BBM naik, saya bilang, ya udah kompensasinya APBN bayarin kami satu koridor monorail minimal gitu ya. Kita bikin skywalk, jadi jembatan yang menghubungkan titik-titik kota Bandung, terinspirasi di New York. Jadi sebenarnya dari Grand Indonesia mau ke Pacific Place cukup pakai skywalk, tidak usah naik taksi. Ya ini naik gagasan maksudnya. Tidak usah naik taksi, naik mobilnya cukup. Gitu. Nah itu inspirasinya ada di mana. Jadi ini inovasi-inovasi infrastruktur yang sedang disiapkan. Rata-rata semuanya itu 2015. Ya, jadi datanglah ke Bandung 2016. Itu yang keren-keren tadi rata-rata sudah terwujud di 2016. 2015 itu tahun ribet, tahun repot dan seterusnya. Yang sekarang internal ya kita bikin smart city, going digital. Singapura itu negeri maju, urusannya semua online. Di Singapura yang online itu 1.600 urusan punya online service. Jadi menghilangkan pertemuan petugas dengan publik. Kalau ada petugas bertemu dengan publik, terjadi negosiasi, ada pungli, ada perlambatan dan lain sebagainya. Dengan sistem online, kita paksa semuanya. Mudah-mudahan di akhir kepemimpinan saya, semua urusan itu nanti ada online. Kita disiapkan smartphone dan seterusnya. 2 bulan saya menjabat, pelayanan publik Kota Bandung itu raportnya merah dari Ombudsman. Tahu Ombudsman kan? Tahu, temannya Iron Man. Ombudsman itu lembaga yang mengontrol pelayanan publik. 8 bulan saya reformasi,
going digital, tadi ya rapat camat, disuruh belusukan dan sebagainya. Alhamdulillah bulan Juli Bandung dapat penghargaan dari Pak SBY sebagai kota yang pelayan publiknya hijau semuanya. Alhamdulillah. Ini mau di Ahok kita pasang duluan, walaupun hanya prototip Ahok, cuma 4 ruangan. Setelah itu baru kita persiapan daerah. Ini wifi di masjid yang rencananya jaringan Pak Ahok juga idenya. Jadi kalau mau main internet harus sholat dulu. Ya. Kalau belum sholat, Pak Ketua DKM tidak akan kasih password. Nanti seanaknya udah sholat, Pak Ketua DKM kan saya udah sholat, mana passwordnya? Tapi Pak Ketua DKM bilang, lihat ayat 3 surat Al-Ikhlas. Buka dulu Al-Quran, oh iya, passwordnya lam yalid wa lam yulad. Biasa jauh dari masjid mendatangi masjid, karena itu sudah bahasa zaman sekarang. Saya kira cepat aja terus. Nah ini kita wajibkan Twitter ya untuk dinas di Bandung dan basisnya harus foto. Jadi kalau nggak pakai foto dulu saya sering dibohongin. Siap, saya sudah beres padahal belum beres. Dengan foto kelihatan. Maka sekarang kalau dinas saya kerja tunjukkan before and after. Sebelumnya jalannya bolong, sesudahnya jalannya ditambal. Ya kayak ibu-ibu kalau ke RH kan before, after kan. Foto selfie ini perbedaannya jelas. Maksudnya begitu Bu, kalau pakai jelas. Terus pakai bahasa ibu-ibu. Saya kira itu dulu lah ya, tapi intinya kita reformasi. Oh itu terakhir itu aja. Terakhir, nah, mau budain Pak Ahok. Di Bandung bulan Januari kita punya ruangan kayak Star Trek. Seluruh data CCTV, seluruh akses data yang 150 apps itu nanti dikontrol dalam satu ruangan. Ya, sedang direnovasi. Karena saya arsitek, saya sudah lihat ya yang namanya situation room atau begini di Seoul di mana-mana. Keren teknologinya, interiornya bisa aja. Nah Bandung walaupun duitnya pas-pasan, minimal interiornya yang keren, teknologinya ya pelan-pelan menyusul. Ya. Nah itu desainnya seperti itu, insya Allah hadir di bulan Januari. Kalau mau ke Bandung, bulan Januari saya ajak ke situ, kita bikin sama-sama keren Indonesia lewat Bandung dan Jakarta. Terima kasih. Terima kasih semua. Nah, Kang Emil dengan rencana di Bandung dan apa yang sudah dilakukan melalui aksi untuk Bandung, itu Kang ya. Sementara di sini tadi udah digoda-godain nih sama Kang Emil. Mungkin Pak Ahok bilang wah kurang ajar nih. Ada di sini nih. Gitu. Nah kalau untuk Jakarta sendiri Pak Ahok seperti apa? Dari Pak Jokowi, apa yang jadi prioritas di Jakarta oleh Pak Ahok dan apa yang akan dilakukan nanti? Ya, sebenarnya program Jakarta salah satu konsultannya kan Pak Ridwan ini. Justru Jakarta itu kalau kita bicara jujur, Jakarta ini lebih gampang daripada daerah. Gitu. Kalau daerah kalau nggak ketemu orang kreatif seperti ini pasti pusing. Kalau Jakarta kita begitu masuk, semua diceritain itu udah ada kajiannya, termasuk salah satu konsultan itu wali kota Bandung sekarang konsultannya. Jadi kita bicara soal taman, tiap RW beli rumah tua dibongkar, terus ada komunitas, terus pelayanan terpadu satu pintu, ruang kontrol common room seperti itu lengkap semua di Jakarta. Bahkan di lantai 23 itu punya fitness center yang semua punya. Jakarta itu nggak ada yang nggak punya sebetulnya. Cuma itu tadi persoalannya. Jadi persoalannya lengkap, kajiannya kerja lengkap. Cuma begitu dikerjain, cuma semuanya proyek. Jadi kalau menurut saya di Jakarta itu lebih mudah daripada jadi wali kota di Bandung sebetulnya. Kalau di Bandung masuk nggak ada apa-apa kan, si wali kotanya mikir nih. Kalau saya masuk ke Jakarta sama Pak Jokowi, semua lengkap. Tinggal sekarang kamu berani nggak diskusi. Karena setiap yang kamu mau implementasikan, mau diskusikan, itu mengganggu kepentingan dari oknum melarat sampai oknum konglomerat. Itu aja. Ini mengganggu yang birokrat juga kan? Mengganggu yang birokrat, mengganggu yang politikus. Karena kan semua rezeki.
Jadi kalau kita baca pengeluaran ya itu bisa kaget setengah mati. Kalau kita orang daerah, duitnya kan dikit kan. Dulu saya jadi bupati hanya 200 miliar. Sekarang APBD kita hampir 80 triliun. Makanya nggak bisa pakai. Bandung cuma 5 triliun. Nggak bisa pakai. 5 tahun saya nggak nyampe 1 tahun Jakarta. Kalau lima, Tapi kecil-kecil cabai rawit lah ya. makanya saya di Bandung lebih susah kan, karena harus ada orang yang kreatif duduk di dalam mikirin semua. Nah kebetulan beliau udah sering pikirkan bangun kota kan, pas gampang gitu. Nah kalau orang yang biasa jadi wali kota, masih bisnis seperti biasa. Karena di Jakarta nggak ada orang kreatif, Pak. Kreatif banyak, kita bayar semua proyek. Oh iya. Semua proyek diproyekin. Namanya kita lihat jalan jelek-jelek nggak dibikin. Jalan lurus-lurus dinaikin di tembok itu kurang ajar kan. Jadi memang kalau orang bilang saya mana-mana, lo baru di dalam ganti gua. Jangan-jangan lo udah nembak orang di situ. Masih baik hati cuma marah-marahnya. Belum ada yang mukul orang kan. Bapak Alisa dikit lo tempel-tempelin semua tuh. Jadi tahun depan Jakarta memang dari zaman Pak Jokowi itu akan ubah. Jadi semua yang sudah ada kita bikin konsepnya. Jadi tahun depan saja nanti di tiap kelurahan kecamatan itu proyek terpadu satu pintu itu seperti bank. Dia seperti bank. Kalau ada data biasa bawa bank, karena mau urusan apa diterima. Jadi nanti orang Jakarta nggak usah pusing. Datang ke kelurahan camat. Kalau yang lain ini goblok nggak ngerti, dicatat SMS ke kita potong gajinya. Gajinya. Jadi kita lakukan. Jadi sebenarnya di Jakarta cuma perlu implementasi di birokrasi. Jadi kalau misalnya sekarang staff, dulu kan kita bingung kan mau pindahin orang nih, mau pindahin 2 orang, udah pusing berminggu-minggu putusinnya. Kenapa? 2 orang nggak bagus, ini 2 ada yang bagus mau pindahin. Pertanyaannya masih begini, yang 2 nggak bagus ini mau ditaruh di mana Pak? Karena kan masih strukturnya sama, eselonnya sama. Ya udah pindah ke sini, terus yang ini mau ditaruh di mana Pak katanya? Muter-muter, kayaknya nggak jadi deh, karena yang mau dipindahin itu nggak ada tempat posisinya. Nah sekarang aku udah bikin kemarin, begitu saya masih jadi PRT kemarin, aku tes kepala dinas kurang bagus, aku staffin aja, lu mau pikirin, siapa ya udah, gak mau pusing. Jadi saya apa kan? Saya kemarin, saya ketemu teman saya wakil gubernur Riau, teman dulu sama-sama di DPR. Saya bilang, saya mau ganti 2.000 sampai 3.000 mungkin akhir tahun. Pejabat eselon 2, 3, 4. Pokoknya yang nggak beres, buang-buangin aja, staffin aja. Itu dia kaget, mau berapa bulan tuh nyusunnya ke 2.000, 3.000. Saya bilang gini bos, kalau nyusun model lama capek bos, mesti tunggu ini kemana. Ini mah enggak, yang penting ada stok. Kita ini 72.000 pegawai. Jaman struktural cuma 6.000 lebih. Kalau ada stok, kenapa takut udah dites, udah tahu siapa-siapa yang bagus. Ini kurang bagus atau tidak bagus, ya buang aja udah pasang. Gampang kan? Kalau gimana juga gampang, kalau buang isi kok. Dia repot ngomong isi-isi muter-muter. Nah ini balik lagi akhirnya apa? Orang bilang kamu ciptakan 1.000 musuh nih, bisa 3.000 musuh. Ya udahlah, nasib lah. Makanya waktu udah dilantik jadi gubernur, waktu wagub juga bilangin ke teman saya, alhamdulillah jadi wagub, habis kan jadi gubernur kan? Bukan alhamdulillah. Istighfar 3 kali, astagfirullah. Berarti di Jakarta ini masih dalam tahapan reformasi birokrasi Pak ya? Karena saya yakin kuncinya di birokrasi. Jadi zaman lurah juga sama sebagai konsep tadi, kita jadi manajer, terus kita bikin cara baru, tiap lurah saya kasih pembantu rumah tangga 7, mungkin kira-kira 75 orang satu kelurahan, antara 50 sampai 100. Ya saya bilang, nenek gua aja ngerti ngurusin kampung, ngurusin rumah, asal ada pembantu, betul nggak? Emangnya kalau jalanin bolong, insinyur PU yang nambahin? Enggak, nyuruh pegawai juga. Ya di DKI ini ada 30.000 pegawai honorer yang buang-buang sampah di sungai-sungai itu, yang ratusan itu, ribuan itu bukan PNS. Dulu pakai outsourcing, digaji nyatetnya UMP, bayarnya 1 juta, kurang ajar kan? Terus saya ubah semua, bayar langsung. Nah sama kayak tukang parkir, dulu tukang parkir saya tanya, dapat berapa lu? Ya lumayan Pak, sehari 150.000. Waduh, 150.000 berat dong. Kalau kita jadiin pegawai resmi UMP, potong-potong PPH 67.000, nggak lucu kan? Nah saya bilang, 2 kali UMP gaji tukang parkir lu.
tapi tungguin nih parkir meter kita, jangan rusak, beresin ya. Bisa Pak katanya Pak. Nah saya bilang, saya jadi kepala premanmu yang baru, resmi. Gitu. Karena cuma gitu aja. Saya kira kalau di Jakarta itu jujur aja, saya nggak perlu belajar otak pinter-pinter kayak Pak Irfan, nggak perlu. Semua udah ada kan. Saya di Jakarta perlu bangun tiap pagi latihan otot jantung, otot saraf gitu, sama otot kaki. Kalau di demo udah kepepet, masa hari kencang loh. Saya bilang, Bapak masih latihan pull up, itu paling kunci Pak. Kenapa pull up? Saya bilang, berat nih, ini 90 kilo nih, 93 kilo nih, pull up berat dong. Ya kalau Bapak larikan ke lantai atas, helikopter lemparin tali jemput Bapak kalau nggak buat pull up, jatuh loh Bapak. Bapak masih tahan juga. Nah di Jakarta tuh kerjanya gitu aja, latihan otot deh. Jadi saya selama 2 tahun, waktu dia ketemu saya, wih badan kamu sekarang lebih keras ya. Ya maklum lah, memang nggak latihan otak lagi, latihan otot ya. Dengan segala kepemimpinan kurang dari 3 tahun nih Pak Ahok, ketika Bandung sudah beraksi gitu ya, nggak memprioritaskan reformasi birokrasi lah, lebih langsung ke aksi. Terus Jakarta kapan move on-nya? Mau setelah ini udah move on, kita semua udah. Kita kemarin udah selesai 6 taman. Cuma kita beda tidak taman yang tematik. Karena orang Jakarta ini agak beda. Jadi taman kita ini taman terpadu, ada olahraga, ada PAUD, ada posyandu, ada perpustakaan, termasuk penitipan anak. Jadi bagaimana kita membuat terobosan sebuah taman yang hijau itu ada rumahnya. Sekarang kan taman nggak boleh rumah. Aduh, saya bilang yang nggak boleh di rumah mah kitab suci. Kalau nggak ada rumah, siapa yang mau nongkrong di situ ya nggak? Daripada kamu bangun perpustakaan di kecamatan berapa miliar, siapa yang mau datang tuh? Mendingan kamu bikin. Nah, kamu juga ke masjid-masjid. Nah, saya nyontek nih. Saya bilang, masjid di Jakarta sampai gapet nih. Saya bilang, kasih tahu ke tetanggamu tuh. Suruh wakafin. Wakaf yang tanda kutip, gue bayar. Nanti dibongkar, biar ada taman. Nah, dia dapat ini dari ini. Nanti kita bikin taman, anak muda ngumpul, kasih password. Kalau udah sholat, kira-kira gitu loh. Kira-kira gitu lah. Nah, kita lagi suruh cari nih. Termasuk sekolah-sekolah miskin. Nah, kami juga lagi membangun taman-taman dengan tentara. Kita lagi kerjakan Sungai Ciliwung 7,2 km sepanjang markas-markasnya tentara. Dia ada rapat dengan Kopassus segala macam, dia terima berat. Kita orang bisa jogging track 7,2 km tentara itu bisa mancing. Tentara tanahnya gede-gede, termasuk universitas negeri, termasuk sekolah-sekolah yang swasta itu tanah gede-gede. Kami kasih bantuan bangun venue-venue sarana olahraga. Jadi kita lakukan seperti itu. Nah, kami tahun depan akan mulai light rail. Kalau beliau tadi pakai New York, saya terinspirasi Chicago. Kenapa Chicago? Karena saya nonton film Hollywood yang kalau di bawah itu ada besi-besi penjahat dari tuker-tukeran berantem di bawah itu Chicago tuh. Nah, Chicago kan film apapun gitu kan, jual pinggir pakai buka bagasi gitu kan. Dulu di Amerika itu gearnya nggak boleh resmi. Di Bandung juga ada, tapi namanya Chicago. Chicago. Ya, jadi itu Chicago itu ternyata untuk mengatasi kemacetan tahun 1050-an terpaksa mereka membangun kereta api layang di antara gedung-gedung. Kalau di nonton film Hollywood ada di apartemen, terus ada kereta lewat, itu Chicago. Nah saya coba pikir, kenapa Chicago kayak begitu ya? Sampai terpaksa di atas jalan bangun kereta api. Oh mungkin ada hubungan zaman Art Nouveau tahun 20-an. Wali kota bisa disogok, jaksa sogok, polisi sogok. Makanya akhirnya tata ruangnya rusak. Padahal kami pasti ngerti Jakarta ini rusak banget tata ruangannya. Itu setelah Jokowi dan saya masuk, kita perdakan. Jadi sekarang Jakarta nggak bisa lagi hijau diubah seenaknya, dari sarana sekolah diubah jadi mall. Nggak bisa lagi Jakarta sekarang. Dulu jalan bisa diubah dari pengusaha, saya nggak bisa. Pokoknya kalau kajian nggak bisa, kita bilang nggak bisa. Nah dulu bisa, makanya saya bilang Jakarta mirip-mirip Chicago. Karena ada kacau balau, ngatasi macet, mau nggak mau kita timpa aja light rail. Kami akan desain tahun depan, itu mulai dari Kelapa Gading, Pulau Gadung, masuk ke UNJ, karena mahasiswa 35.000 lebih, itu Pulau Mas, Cempaka Putih, Senen, sampai masuk ke Kebun Siri, Gambir, sampai ke Kuningan. Ini satu sistem light rail. Yang kedua dari Kemayoran sampai ke Panjang Kapuk, Uri sampai ke bandara. Ini semua swasta. Jadi orang kayak mas saya, kamu berantem sama DPRD gimana bangun Jakarta? Gampang bos, saya bilang.
Saya jadi bupati dulu lebih susah. DPRD 55% fraksi bulan bintang. Gimana mau lawan 55%? Itu aja lewat, kok saya bisa atasi. Jadi yang penting apa ya, otot saraf, otot Kegiatan ya. ya, mesti kita kalau di Jakarta cuma satu aja rumusnya, PPG, pura-pura goblok, pura-pura gila. Itu aja, jangan terlalu sadar, kalau sadar kamu gila di sini. Berarti Jakarta udah tidak akan ada lagi namanya pelebaran jalan. Wah, Harus ditumpuk. ada. Nah, kita akan tunggu, kita juga selesaikan 6 ruas tol dalam kota. Kita tahun depan akan tambah 100 bus tiket gratis. Ada 10, kita hantar. Kita jamin jam 10 menit. Nanti kita harapkan di 2015 ini sudah mulai metro mini segala macam ini harus kita yang bayarin rupiah per kilometer. Jadi ada kesulitan, sopir-sopir itu masih dapat apa ya, setoran kan. Ini kalau jam 1 jam 2 yang sepi, dia nggak mau jalan, rugi kan, soalnya penumpang sedikit. Nah, kami mau paksa mereka, karena jalan aja, kita bayar rupiah per kilometer, tapi syaratnya kamu harus ikut kami. Tiap 10 menit jalan. Ada penumpang urusan kami. Nanti kita paksa orang pakai e-money yang tiketing. Nanti mungkin kayak happy hour restoran yang jamnya sepi, diskon. Ya kayak Lion Air sama we make people fly karena murah gitu. Ya kita pun naik nih. Nah itu yang kita lakukan. Transjakarta akan mulai tambah banyak karena tahun depan sudah pakai PT. Kita akan lakukan PSO. Angkot-angkot kita ubah ke gas dan sopir kita minta 2 kali UMP. Sopir articulated kami itu 3,5 UMP. Jadi tahun depan bisa 10 juta lebih untuk sopir articulated. Tapi kalau ngerem-ngerem, dan bikin cewek-cewek tabrakan tuh kok pecat tuh kira-kira gitu. Nah terus kita pisahin juga. Jadi kita akan datangkan banyak bus tahun depan. Harusnya tahun ini udah datang busnya. Dikorupsi, ketangkap orangnya. Ya sudah, itu ekses saja. Nah kita sangat hemat duit. Kami nggak bisa pakai duit tahun ini, hanya 35%. Kenapa? Yang ngotot, nggak mau pakai e-budgeting, nggak mau harga satuan. Bapak mau anggarannya terpakai habis, atau ikut bapak bisa terpakai. Ya bukan sangat pakai, dia perlu habis-habisin. Kan bapak malu dong kalau anggaran nggak terpakai. Gua nggak ada malunya, cuma tahu ya. Iya, kan dia kayak orang Jakarta. Sekarang lebih terasa nggak ada pembangunan daripada dulu. Padahal pakai duitnya lebih dikit berapa? Dulu 41 triliun ini nggak bisa dipakai habis. Begitu kami masuk, kita tekatin, nggak bisa pakai. Begitu kita tambahkan sampai 80, lebih stres lagi. Nah sekarang saya bikin tahun depan, kalau tidak mau ikutin e-budgeting, kalau e-budgeting saya bisa lock kan. Kalau nggak pakai e-budgeting, dia main lagi tuh. Nah begitu saya lock, nggak bisa pakai. Nah tahun depan bisa beda. Kayak kemarin saya udah ketemu nih, masa ngerawat rumah dinas gubernur, tamannya doang, bukan ganti taman baru. Coba, kan kaget ini. Ngerawat taman, bukan taman baru ya, ngerawat taman, ngirim-ngirim, kasih pupuk doang, gunting-gunting nih, kurang ajar nih. Coba berapa tahun? 600 juta. Aduh. Saya bilang ini betul-betul kampret. Kopasiannya jepret, yang suka jepret, kampret itu. Jadi itu yang, jadi memang harus dikunci, semua di lock. Yang bisa optimis, sama kayak sampah. Dulu mungkin bapak ibu kalau nggak banjir ya pasti hampir sungai di Jakarta itu penuh sampah, kayak tak sampah dulu. Kenapa? Karena sampah itu bayar ratusan miliar pada swasta. Jadi dia ngangkut, bayar kepong, kagak gitu loh. PU. Terus dia pikir jangan-jangan lu buang di hulu, ngangkut lagi, ngangkut itu putar-putar tujuannya. 3 kali kan, nyapu-nyapu, bayar. Sodokin ke dalam got, bayar. Ngangkut lagi bayar, kirim bantar ke bawah bayar. Nggak kurang ngajar, begitu masuk nggak bisa kerjain sendiri. Ke bapak ibu yang lama bilang begini, bapak kalau begini, pak halus ngomongnya nggak sekasar saya santun. Kamu susah nih santun itu, semua santun. Kita begini, kalau bapak tidak izinkan untuk kasih kepada swasta lagi, maka 2 hari seluruh sungai akan penuh seperti bak sampah. Karena kita tidak sanggup. Itu akhir tahun 2012. Saya bilang biarin aja. Saya kan baru dipilih lagi 2017, tapi orang nggak lupa. Benar-benar 2 hari keluar headline semua.
Pak Jokowi waktu itu nongkrong di Manggarai kayak begini dengan orang ngomong lihat sampah penuh. Langsung saya bilang alat-alatnya mana? Kirim, rusak nggak ada. Ah kurang ajar kan. Terus saya tanya, ada yang mau nawarin alat-alat itu nih, amfibi. Pak ini barang bagus pak. Kata siapa? Ini bagus. Tes dulu dong 3 bulan, buat tes. Kalau 3 bulan buat tes, nggak percaya, gitu kan? Dia paksa pak, dia tes. Sampai sekarang tuh digaringan mana jadi pasang ikan yang di hulu, kiri itu beres semua. Ini pakai alat gratis, itu garing. Kalau dia beli, kalau masuk ke katalog RKPP saya beli. Nah kita beli. Nah yang susah kan sekarang mindahin orang dari sungai. Kalau dapat laporan Kampung Pulau banjir 7 meter. Terus saya pikir 7 meter, kalau 7 meter rumah gua di Pluit tenggelam dong. Rupanya tinggal di dalam sungai ya 7 meter bos. Kalau enak ini 7 meter. Nah, udah mau pindah. Yang mau pindah masalahnya bangun rumah susun juga masalah. Kita belum ketemu kontraktor Aladin. Saya bilang yang Aladin apa? Bus keluar rumah susunnya. Belum ketemu. Nah itu ada lapor Pak Jokowi. Tolong RKPP dikatalogkan saja bangun rumah susun. Supaya kita bisa langsung setahun bangun 50.000 unit. Kalau 50.000 unit kita paksa dia pindah. Paksa yang baik ya. Jadi Pak Jokowi sudah katakan kita boleh maksa orang pindah asal ada rumah susun. Tapi orang Jakarta yang pinter-pinter maunya uang kerohiman mulu. Ini yang repot. Dia mau kita kasih padahal harga pasaran misalnya 30, dia bilang 60. Kayak MRT. Nggak ada dasar kita bayar saja penjara. Nggak bisa. Kan Anda juga rugi nih kira-kira 500 miliar kalau MRT-nya telat. Dia bikin kayak bisnis. Pokoknya saya udah ketemu caranya. Udah ada nggak saya pikirin kalau harga pasaran 30 juta dia kagak mau ganti, kita titip ke konsinyasi ke pengadilan negeri, gua sodok emang gua pikirin. Paling siang dia kagak pilih lagi 2017, betul nggak? Akhirnya dia bergabung sama FPI, dia mau sama gua, dia hitung-hitung nih, gua udah dilantik sekarang nih. Kalau ke wali kota ya, saya kasih tahu nih. Wali kota ini kejam, dia nggak ngerti bahwa kita tuh satu paket, gubernur, wakil gubernur. Ternyata yang punya foto di bawah itu cuma gubernur doang, tau nggak? Dulu gue udah mikir, gua kapan punya foto di sini? Kalau itu Pak Jokowi terus gawat dong, sekarang udah pasti ada foto gua dong. Nah, makanya kalau ada orang mau nurunin gua, oknum DPRD, FPI, yang sakit hati, kumpul-kumpul ini PNS sakit hati, nurunin gua hitung-hitung, paling siap 1 tahun baru berhasil jatuhin gua kira-kira. Kalau 1 tahun dijatuhin, minimal dari kota udah tulisan nama dong Mbak Suki Jaya Purnama, Gubernur DKI 2014-2015, lumayan. Kalau mendukung gua nih, kita begini. Sayang ya Ahok dijatuhin ya. Kalau Ahok terusin sampai selesai, kalau 2 periode jadi gubernur, pasti Jakarta baru dapat wujudnya. Ada hak kalau gua kerjain belum tentu bos. Jadi mendingan dikira hebat, padahal gak hebat. Jadi kalau diturunin lebih untung gua coba. Gua kan kita kayak legenda. Wah tutup, sama kayak gua di Bangka Belitung. Kan dicurangin gua jadi gubernur dulu. Yang dukung saya bilang ini, waduh sayang kalau Ahok gubernur kita udah beres. Padahal gua pikirin beres apanya, udah pusing ya. Kenapa pusing? Bupati kan gak bisa ngurus. Bupati, wali kota, DPRD ada sendiri. Nanti sama Jakarta tuh gampang banget. Sampai RT RW bisa gua atur sekarang. Sekarang RT RW gak bener, gua mau pecat, gua ada SK-nya. Kalau itu mah camat, lurah, kita yang ngatur coba. Dia untuk jadi bupati, gak bisa ngatur kades. Jadi saya kunci Jakarta cuma 1 aja. Latihan otot agak padat aja, gua bilang itu aja. Terima kasih. Ya. Saya senang ya katanya. Nah dari Pak Ahok Lihat ini konsultannya gue. Mana mulai jadi wakil juga kan? Gue udah bandingin dia. Gue banyak jadi wakil gak enak. Gue banyak senior dia jadi wakil deh. Kita jadi arsitek sebetulnya jadi wakil. Iya. Tadi wakil. Tadi Pak Ahok juga sudah memaparkan bahwa nanti ketika sekarang sudah musim penghujan nih, Pak Ahok sudah memaparkan bahwa antisipasi langkah-langkah antisipasi. Kita tahu kenapa kemarin banjir di kampung Jati Baru segala macam. Ya. Itu 2 tahun masih kecil tuh mati gak tahu orang aja kan.
Padahal saya minta CCTV, pantas untuk CCTV udah gak datang-datang. Kita punya control room. Mana? Katanya seluruh rumah pompa terpasang CCTV. Kok gak muncul-muncul? Katanya Telkom belum nyambung. Bukan belum nyambung, solar dijualin gak ada solar, begitu berusukan gak ada solar. Kalau termati, ganti. Nah, sekarang kita udah bisa beres. Gunung Sari kenapa banjir kemarin? Dia panik, takut banjir Kanal Barat jebol. Banjir Kanal Barat itu terlalu tua, air hujan terlalu tinggi. Jadi paksa dia korbanin Gunung Sari. Nah, dan kebetulan lagi pasang. Tapi Jakarta sekarang begitu utara kan udah hampir kita beresin. Nah, mungkin minggu depan pompa baru lagi di pasar ikan akan beres. Ini kan airnya begini kan, selatan turun ke utara, hulu ke hilir. Nah, di utara ini yang utara yang hilir ini air laut 2,8 meter kalau pasang di atas muka laut, maka ada serupan di belum selesai. Nah, kita akan tahun depan kira-kira hampir 1,6 triliun kita akan bangun tanggul yang belum selesai. Kita namakan National Capital Integrated Coastal Defense NCICDP A. Kita bangun, pasang pompa-pompa. Selatan kalau airnya tinggi gimana, nggak pernah sehari, nggak pernah lebih 2 hari dia banjir. Kalau hujannya terlalu kencang ya. Ada hujannya nggak, kecuali zamannya hujan 40 hari ya susah. Jadi kalau cuma hujan sehari pasti cepat turun karena utaranya beres ini. Nah, kalau selatan banjir gimana? Ya maklum aja, sungai dari 60 meter bisa jadi 5 meter. Orang tinggal di dalam. Nah, target kami Ciliwung 2016 total selesai untuk mengatasi Ciliwung. Pesan Gerahat kami juga harapkan 2016 bisa selesai. Jadi dengan kita kencang, tapi memang agak kurang ini ya, orang kurang senang karena saya agak keras. Saya berpikir kalau nego-nego, saya bilang Pak Jokowi, saya nggak bisa ikut gaya Bapak deh Pak. Kalau mau nego, ngomong, ngajak makan, nggak sempet Pak. Kalau saya datang ke tempat, saya langsung bilang gini, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya nggak kasar nih. Bapak Ibu harus pindah dari sini gitu loh. Saya mau gusur, tapi saya jamin pasti diganti nih. Jadi kartu nama saya, kalau ada oknum camat lurah yang ngomong minta fee lapor sama saya, gue pecatin depan lu nih. Itu aja cepat. Senyum-senyum juga tuh kemarin tadi. Itu juga nih, banyak foto bahaya nih. Karena banyak foto itu nggak banyak oke gitu. Sebenarnya permasalahan Bandung dan Jakarta kan mirip nih. Mirip, terus juga kalau di Bandung Kan yang bikin rusak Bandung orang Jakarta kan. iya, ada kemacetan, banjir juga, bahkan mungkin ya apa namanya? Udah lah nggak berani ngomong gitu. Pajak pembangunannya dapat dia tuh. Oh kayak gitu ya. Orang Jakarta belanja dapat, kan dapat. Dia masih curang juga ya. Masih banyak yang curang. Tadi kenapa diterapin untuk Kang Emil nih? Kenapa diterapin misalkan keluar minuman, misalkan di Bang Pastor itu di keluar itu, terus juga mengajak untuk masyarakat di Jakarta khususnya kalau mau berwisata ke Bandung itu menggunakan kereta, jangan lagi menggunakan mobil. Padahal ini kan 2 minggu lalu saya ke Bandung, tetap aja tuh Bandung. Itu salah saya. Udah bilang sama saya, bilang sama orang Jakarta lu kalau bisa naik kereta. Cuma orang Jakarta mana mau suruh naik bus dari Jakarta dari mana sampai kereta. Kayak gini, jadi Pak, kalau kita ke Jogja bawa mobil kan, ya apa? Masih naik pesawat, naik kereta, terus masih di Jogja ngapain? Nyari taksi, nyari bus kan begitu. Ini Bandung ini keenakan karena kan jalan tolnya kan dekat kan gitu. Jadi itu ada tradisi orang Jakarta pergi pagi pulang sore, itu ada ya. Kalau lagi galau gitu kan, baru dapat Tengok mantan. Pak saya LDR Pak Bandung Jakarta saja. Kok pacarannya di kilometer 88 aja. Nah, Bandung ini saya cerita sedikit ya. Bandung ini dulu dari dulu sampai sekarang kenapa disukai orang kan faktor cuacanya. Cuacanya itu sejuk. Cuaca sejuk membuat orang-orang di sana itu lebih kontemplatif, orang itu lebih banyak pemikir, ya, lebih banyak dari makanya pemusik-pemusik kan banyak dari Bandung banyak sekali, gitu kan? Bukan berarti Jakarta pengarah ya? Bukan. Ini sensitif susah, saya nggak bisa. Itu cuma cerita Bandung sejuk, ya, Bandung banding-bandingkan dengan yang lain. Nah. Jadi macet nggak macet, Bandung orang Jakarta datang, makanya turis ke Bandung itu nomor 2 terbesar di Indonesia. Turisnya itu 6 juta orang setahun, ya.
Nah, infrastruktur kota Bandung itu zaman Belandanya didesain sebagai Garden City, kota yang belok-belok jalannya. Makanya orang Jakarta sering bingung, Pak ini lebih mudah bernegosiasi di jalanan Jakarta dibanding bernavigasi di Bandung. Karena didesain sebagai Garden City. Kalau Garden City itu jalannya pas-pasan, nggak bisa dilebarin lagi, kan begitu. Ya. Nah, jadi akibatnya apa? Saya dalam masa kemudian harus jadi yang namanya kabel kar, harus jadi namanya LRT monorail, harus jadi namanya bandros sudah jadi, kan begitu. Nah, ini yang sedang kita lakukan agar nanti kalau turis datang, kayak ke Jogja kira gitu, pas datang tuh banyak pilihan. Kalau sekarang saya belum bisa paksa, karena kalau datang ada pilihan. Yang naik public transportasi di Bandung itu hanya 20%. Yang 80% naik mobil, naik motor. Jadi kalau dibilang macet, iya, tapi dalam waktu 3 tahun ini saya ubah itu. Sehingga kalau datang ke Bandung, naik kereta, saya minta ke Menteri Perhubungan supaya diperbanyak. Itu nanti banyak pilihan, mau naik sepeda, ada, mau naik bis wisata yang 2 tingkat itu ada, mau naik kabel kar ke Lembang itu ada, mau motor-motor nyari hotelnya lewat shuttle itu juga ada. Nah, ini saya ingin kerjasama, karena warga Jakarta itu konsumennya kami, kira-kira begitu. Jadi saya langsung datang ke pemilik dari warga itu Pak Ahok gitu kan, supaya menghimbau yang belum pernah ke Bandung naik kereta, cobalah naik kereta. Itu enak karena sebenarnya Belanda mendesain lewat bukit-bukit dan sangat Pemandangannya indah ya. Jadi kira-kira maksudnya itu. Jadi tidak ada pelarangan plat B itu, tidak ada sama sekali. Nah, kalau Kang Emil terkait pembagian tugas, Kang Emil kan sudah kurang lebih 1 tahun lah ya. 1 tahun 2 bulan memimpin sebagai wali kota Bandung. Belakangan malah justru yang santer terdengar baik di media dan terkesan Kang Emil ini comment show sendirian. Sedangkan Pak Wakil Wali Kota ini kita tidak pernah, mungkin nggak tahu kan siapa Wakil Wali Kota Bandung itu siapa gitu. Nah, ini sebenarnya pembagian tugasnya seperti apa sih? Misalkan kalau misalkan Pak Jokowi dengan Pak Ahok dulu nih sama-sama punya tugas yang porsinya sama lah seperti itu. Kalau dari Kang Emil sendiri seperti apa di wali kota bagian tugasnya? Sebenarnya pembagian tugasnya itu sama. Saya itu justru nggak nyaman dengan persepsi tadi. Jadi bilang ke Pak Wakil sering-sering lah bikin press conference, doorstop, bikin statement dan seterusnya. Nah, beliau menyatakan, lah yang jadi wali kota kan Bapak. Saya nggak suka dengan yang dimaksud tadi kan begitu. Jadi Pak Ahoknya yang super wagub gitu, bukan wakil-wakil kepala daerah yang lain yang tidak bisa mengimbangi. Jadi tugas di kami itu reformasi birokrasinya oleh Pak Wakil, urusan pengentasan kemiskinan, izin PKL dan sebagainya oleh Pak. Cuma dalam relasi dengan media, beliau memutuskan tidak mau banyak berinteraksi masalah. Hingga kerjanya banyak tapi memang jarang bermuncul tempat itu. Wartawan itu pengennya itu selalu ada statement dari saya dan kita. Kalau saya tolak disebut sombong kan gitu. Saya sampaikan kadang-kadang suka salah kutip juga, seperti ya seringkali saya klarifikasi macam-macam kan. Jadi intinya secara hubungan sangat baik, secara exposure di media karena pilihannya Pak Wakil kira begitu. Saya sudah bilang, tolong biar seimbang ya. Tapi kalau beliaunya nggak mau kan sudah kita. Hanya masalah publikasi aja ya, padahal kerjanya porsinya sama ya Kang? Iya, makanya saya bilang, Pak, udahlah bikin staff aja di media. Karena sekarang misalkan Twitternya Pak Wakil itu dipegang oleh tim, sehingga bisa menginformasikan lebih baik. Iya. Nah, kalau Pak Ahok sendiri kan masih sendirian nih Pak, masih single nih Pak, jauh belum Jakarta. Dengar-dengar Pak Ahok pengennya punya wakil yang perempuan yang lebih tua gitu. Ini masalah Pak? Masalah? Dia pengennya di Ansaslo sama Raisa sebenarnya. Nah, jangan-jangan ini pesanan dulu. Coba ini, gua mana gitu Pak? Benar nggak tuh? Masa ganti lebih tua itu. Biar aman di rumah Pak ya. Saya cuma berharap wakil itu yang udah ngerti dan bisa kerja. Nah, terus kita kan melakukan reformasi birokrasi. Kalau reformasi birokrasi, saya ingin masyarakat jangan suuzon terhadap PNS. Dulu kantor pajak supaya bagus pelayanan mesti ganti dasi, baju putih. Nyatanya juga masih banyak juga yang ngaco kan, masih paham-paham sih itu pelayanan terpadu satu pintu.
ada usulan bikin seragam khusus, cuma tidak bisa. Anda harus pakai baju hijau coklat supaya kalau pelayanan bagus, masyarakat bisa bilang ternyata PNS sekarang sudah berubah. Ini transformasi. Nah, dalam rangka itu saya berharap supaya jadi wakil saya itu dari PNS yang terbaik yang di DKI, sehingga kita bisa tunjukkan kepada PNS, kepada masyarakat, banyak kok PNS yang baik, yang cerdas, yang jujur, yang kerja keras, yang nggak ada berpikir macam-macam. Nah, itu harapan saya seperti itu. Jadi bukan pengennya supaya saya lebih gampang, kalau lebih enak mah sendiri aja. Saya Jakarta beda, Jakarta ada 4 deputi. Kita tuh ada 4 wakil gubernur, deputi gubernur, eselon 1. Nah, saya mau kasih kepada satu wakil siapa? Nah, sepantasnya kasih kepada yang PNS yang senior yang pensiun, itu kan ada yang lebih baik gitu. Nah, itu pikiran saya seperti itu. Kalau soal perempuan laki mah ya sama aja lah. Kalau perempuan yang jahat tuh jangan stres juga. Yang penting yang sastra lah ya Pak ya. Ya maunya begitu, daripada istri kasih ya dibatalin deh. Ya jadi. Bukannya melodi JKT48 kan? Iya. Ini ada satu kabar menarik memang sebelumnya, beberapa hari sebelum ini Kang Emil dan Pak Ahok punya rencana untuk mendamaikan The Jackmania dan Viking. Ini kan sudah beberapa kali nih mediasi tapi selalu gagal, bentrok lagi, mediasi lagi, perdamaian gagal, bentrok lagi. Sebenarnya seperti apa sih? Lagi Pak Ahok kayaknya jarang nyentuh Jackmania nih. Gimana sih kalau dari sisi Jackmania itu jadi PT tuh, jadi Persija itu jadi PT. Dan lucunya DKI nggak punya saham. Kita nggak bisa kontrol, kan lucu aja nama Jackmania. Kamu kudeta dong, kita beli ya gimana sahamnya. Terus mereka kalah, Persib yang menang. Masa mau ikut? Ya harusnya ikut seneng kan? Seneng kenapa? Supaya kamu iri gitu loh. Malu kan musuh bubuyutan lu menang gitu kan? Saya sih seneng Persib menang, dan tahu diri kalau nggak betus tuh gitu. Dan kamu latihannya benar. Ini Jackmania juga yang nonton nggak pernah masuk ke lapangan, nggak pernah nonton bola juga. Cuma seneng-seneng aja. Karena di lapangan udah nggak ada lapangan bola di kampung-kampung. Nah, misalnya kita dorong nih bangun banyak lapangan, hampir tiap taman kita ada lapangan bola, futsal termasuk yang tentara tadi. Nanti yang di Kopassus kita mau bagusin lapangan bolanya, supaya anak-anak kamu bisa latihan lagi. Tapi ikut Jackmania tuh anak-anak muda tuh nggak pernah main bola juga, nggak pernah latihan sebetulnya. Anak-anak dari mana? Itu sedang uranya mungkin. Nah, saya terus terang aja bilang nggak bisa, mesti jelas gitu. Lapangan mana kita mau perbaiki mesti jelas. Nah, kalau soal Persib, ya suruh polisi tangkapin aja. Mereka anak sekolah berantem, tangkap aja udah. Keluarin dari sekolah negeri, masih banyak yang miskin mau masuk. Ya kan, kalau di swasta masih berantem juga, keluarin dari Jakarta, biarin aja. Tidak kan? Jadi kalau mau jadi preman, mau jadi gangster, jangan pakai baju seragam dong, injek-injek junior. Kalau berani di luar gitu loh, itu bisa mati juga loh dibunuh orang gitu kan. Jangan cuma pas yakin bisa bunuh orang, hajar orang jadi berani gitu. Memang kadang-kadang kita mesti berani tegasin. Apa nggak senang mereka ya udahlah. Senang nggak senang, Tuhan juga nggak semua orang senang, gue pikir biarin aja lah. Itu jadi presiden, jadi gubernur DKI cuma pilih 50% plus 1. Kalau jadi bupati, gubernur Babel lebih enak, hanya 30% plus 1. Kalau di kota 30% plus 1 kan. Jadi ngapain ngarapin 90% orang senang? Ada 50% orang plus 1 aja senang sama kamu di Jakarta. Kepilih lagi bos 2017. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah tahapan-tahapan solusinya itu seperti apa, mau bagaimana nantinya Jackmania dan Viking itu benar bisa berdamai. Gini, di zaman dulu saya kira perbedaan dan permusuhan supporter ini tidak terlalu ketara. Saya juga nggak ngerti, makin modern justru makin kuat ya. Berarti ada yang salah dengan pola pikir kira-kira. Nah, yang terjadi saya amati itu supporter bola ini tidak ada organisasi formal, organisasinya itu informal, padahal jumlahnya banyak. Persib itu bobotohnya itu paling banyak sedunia. Jadi waktu ada pemilihan klub manakah yang terbaik sedunia, tapi karena yang bertanya yang online,
Jadi yang terbaik sedunia itu Persib. Karena semua tim saking militannya. Klub terbaik kedua Barcelona. Itu fakta, silakan di Google. Karena bobotohnya Persib itu base-nya itu seluruh dunia. Waktu Persib menang, yang merayakan di Rio de Janeiro, yang merayakan di Jepang, di Malaysia, di mana-mana kira gitu ya. Tapi nggak ada organisasi formalnya, siapa ketuanya yang sebenarnya, bendaharanya, sekretarisnya seksi, rohani kali ya, atau ada. Jadi saya pikir ternyata itu. Jadi saya ingin mencoba mereformasi, bisakah kita formalkan supaya ada filosofi, ada sesuatu yang bisa diarahkan. Bosan terlalu cair. Jadi persepsi yang saya heran Pak Ahok ya. Si Vikingnya Bandung ini sangat bersahabat dengan Persebaya. Persebaya bermusuhan dengan Malang Arema. Jadi Arema bersahabat dengan Jack, Viking bersahabat dengan Persebaya. Jadi musuhnya musuhmu temanku, gitu. Karena itu siapa yang mau mulai? Tapi kalau Persebaya main di Bandung itu nonton tuh baru warna biru hijau itu campur-campur. Nah ini ada logika-logika yang tidak kita mengerti lah ya. Nah tapi poinnya bagaimanapun saya sampaikan kemarin ke Pak Menpora, Pak ini harus ada upaya. Jadi Pak Menpora akan bikin kongres supporter se-Indonesia. Jadi kita bicarakan ini mau kemana gitu kan? Karena nilai-nilai sportivitasnya sudah rusak oleh ulah-ulah oknumnya. Kan hari Jumat itu Pak, itu saya tidak ada salahnya saya sebagai pemimpin di Bandung, Pak Ahok Jakarta, kita ngobrol tapi harus berstruktur, nggak bisa simbolis-simbolis seperti sebelumnya dan nggak bisa instan juga. Jangan berharap dalam 6 bulan beres, mungkin butuh 2-3 tahun. WhatsApp nggak cukup lah sekarang. Sangat cukup. Biasanya kita WhatsApp kan. Jadi saya kira itu yang sedang kita upayakan agar terstruktur. Dan kalau simbolis-simbolis dulu saya sedang nantang Pak Jokowi, Pak, kita main bola aja di kilometer 88. Jokowi udah mau, ya. Sekarang saya enggak. Nah jadi kira-kira itulah. Kantor saya juga sekarang saya renovasi. Ya, terinspirasi kantor Pak Jokowi. Jadi waktu saya datang ke kantor gubernur, keren juga ada air terjun. Jadi ini mejanya sebelah kanan itu ada air terjun dengan di kantor. Nah di Bandung sekarang saya juga gitu, karena waktu saya jadi wali kota itu ruangannya itu di tengah full AC gitu, saya kan stres. Saya biasa lihat pohon, lihat apa. Sekarang saya pindah terinspirasi oleh kantor gubernur. Sadap ya. Sudah. Saya kira itu ya untuk supporter-supporteran. Tentunya semua mendoakan ya, semoga Viking dan saya bercerita apa adanya ya, karena pemberitaan kadang-kadang tidak seperti apa yang kita baca. Jadi saya itu harus mengganti 50 bis yang hancur gara-gara kemarin. Nilainya lebih dari 250 juta. Saya cari dari mana aja, yang penting jangan jadi kendala lah seperti itu. Itu hancurnya di mana? Hancurnya dari Merak sampai ke Bandung. Dan rata-rata dalam rute melewati Jakarta. Jadi kalau dibilang tidak ada buktinya. Cuma tidak pernah dikutip menjadi sebuah berita kira begitu. Jadi itu fakta. Saya ganti ini harusnya gue yang ganti. Betul. Jadi Pak Ahok saya Serius dong. Kalau nggak ada duit gue mau bantu nih. Saya juga statistik dulu ya. 50 bis hancur, kan itu sewaan anak-anak. Dan mereka pasti pulang nggak punya duit. PO-nya nagih siapa yang bilang udah ke saya aja. 30 anak luka-luka Pak Ahok. Saya datang ke rumah sakit ada 5, ada yang dibacok, ada yang atah, ada yang remuk, macam-macam, sedih lah ya. Nggak bisa saya ceritain juga. Saya ambil alih, pokoknya kamu beres urusan, saya telepon kepala semua kepala rumah sakit, tagihan ke wali kota Bandung. Terus plat B yang terekses ya, pas hari perayaan. Pas saya cek dengan polisi, tidak semua bobotoh tuh Bandung Pak. Jadi waktu jutaan orang pesta itu ada yang dari Tasikmalaya, dari mana, dari Jawa Tengah juga datang. Saya ambil satu sampel waktu ada yang plat B ada ekses itu. Bukan bobotoh, karena Bandung itu udah saya campaign sejak tahun, namanya Friendly Bandung. Kalau ngaku orang Bandung, kamu tuh harus ramah dengan teori senyum, sapa gitu kan. Jadi saya nggak yakin kalau ekses itu
mungkin dari bobot kita belum tentu Bandung, bukan saya membela ya, tapi terlalu kompleks untuk dibedah bahwa itu bobot dari Bandung. Tapi kalau Pak Ahok mengundang, menurut saya sangat baik. Ya bos. Kedua, gestur Pak Ahok, gestur bahwa masing-masing ambil tanggung jawab, walaupun bukan salah kita kan, tapi bagi pemimpin ya kita ambil alih, yang penting garis lurusnya. Thanks ya. Iya. Saya aman 125 juta. Dan saya kira teman-teman juga udah nggak sabar banyak pertanyaan buat kedua pemimpin daerah di depan ini. Yang mau saya belum buka. Saya buka satu termin dulu aja kali ya, untuk dua penanya dulu. Untuk dua penanya nanti langsung dijawab. Setelah itu belajar kalau waktunya masih cukup. Ini soalnya saya di pampang waktu di depan nih. Jadi, ya silakan buat masa dulu yang paling tinggi tangannya. Selamat siang, Kang Emil dan Pak Ahok. Nama saya Rastri Ganda dari Bekasi. Saya kebetulan juga mahasiswa jurusan jurnalistik ISIP Jakarta. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Dua aja ya, Mas. Ada dua pertanyaan. Yang pertama untuk Pak Ahok. Banyak orang yang tidak tahu bahwa Pak Ahok ini adalah seseorang yang tingkat keberagaman terhadap umat beragama lain itu luar biasa. Bahkan Pak, saya melihat Instagram Bapak Ahok sendiri membawa ibu angkatnya ke pemakaman, dan itu tidak pernah dipublikasinya hanya di Tribun News, dan itu tidak pernah diperhatikan oleh FPI. Malah saya anggap Ahok ini adalah representasi dari Indonesia ini. Bagaimana Ahok mempelajari keberagaman yang sudah tertanam di dalam hati Pak Ahok sendiri. Nah, untuk kedua buat Kang Emil, kita tahu Bandung ini sekarang kan adalah kota yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat. Namun pada kenyataannya kan ada masalah yang terkait dengan kemacetan atau bagaimana untuk mengatasi kemacetan tersebut, dan bagaimana agar warga Jakarta nyaman untuk di Bandung dan bisa menikmati ke Bandung itu tanpa ada kemacetan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ganda. Satu lagi. Ini enggak kiri. Yang ibu dulu nih yang depan baju merah. Selamat siang, Bapak-bapak. Sudah ada sana. Saya mau nanya. Namanya Bu? Oh ya, saya Ibu Deni. Ibu Saya mau Deni. nanya dengan Pak Ahok aja ya, karena saya orang Jakarta. Saya mau minta dengan Pak Ahok tuh, kayak Pak Jokowi kan kasih kartu kesehatan, tapi saya tuh maunya kartu untuk busway. Kita kalau umur 60-an gitu Pak, kan kaki udah nggak bisa naik itu, apa tangga begitu padat orang gitu jalan, kita juga nggak bisa buru-buru. Jadi gini-gini orang di belakang nungguin aja gitu. Terus ya saya mohon lah kita kartu itu, jadi bahwa tanda yang umur 60-an tuh bisa dikasih Kita kartu kredit aja Bu. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan dari Mas Gana tadi ya, dijawab dulu untuk Pak Ahok, pluralisme. Saya kebetulan lahir di Belitung Timur, Laskar Pelangi, yang 93% memang Muslim. Dan saya sekolah SD SMP itu sekolah Islam. Nah, saya hanya mungkin dapat ya hidayah milik Allah yang susah ya. Kita nggak bisa maksa gitu kan. Itu kalau guru agama saya itu namanya Haji Anwar, orang Padang. Jadi dia pindah ke Belitung. Jadi kalau habis sholat Isya disuruh belajar ngaji ke masjid. Cuma kan kita masjid kan lingkungan masyumi. Jadi mereka bilang, orang kafir nggak boleh masuk masjid. Jadi akhirnya saya bebas dari tulisan agama. Itu saya hidup dari kecil seperti itu. Ya, pelajaran agama Islam saya lebih bagus, karena 10 soal 7 kerjain 3 yang Arab nggak usah. Ya saya menang dong dibanding teman-teman yang tulisan Arabnya kan. Nah, waktu saya jadi bupati juga masih ada masjid yang melarang saya injak terasnya, kacau banget. Jadi si gubernur kalau Safari Ramadan ngambilin makanan minuman kasih saya kayak sopir nunggu di bawah pohon. Nah, bapak saya yang ngajarin sebetulnya.
bapak saya punya teman banyak, orang P3 juga dibantu, macam-macam. Bapak saya bilang ini, kalau mau nolong orang itu jangan lihat agama, sukunya apa gitu. Itu jangan berpikir kapan kamu kaya. Yang mau nolong aja sesama manusia kan. Nah saya kira kan itu kuncinya gitu untuk kebetulan lingkungan saya, bapak saya juga tinggal di kampung, sekelilingnya Islam semua. Rumah saya di Belitung, sisi kiri depan itu semua Islam juga. Jadi kita terbiasa gitu. Seperti itu ya, lebaran segala macam. Nah jadi ya saya kira dari kecil ke bawah lah sampai sekarang. Sampai sekarang saya masih ingat gitu kan. Ajaran guru agama saya macam-macam gitu kan. Kayak manjada, wajada, semacam itu saya ingat tadi. Ya asal kamu jangan bilang manjada, wajanda ya. Itu terjawab dengan taman tadi loh, jomblo tadi loh. Kalau usaha sungguh-sungguh bisa dapat janda juga di taman jomblo. Nah saya kira itu. Ini soal Jakarta. Jadi ibu kalau lihat kami kan mulai memaksa tanda kutip orang menggunakan e-ticketing. Nah ini dalam rangka apa? Saya juga memaksa penghuni rumah susun, PKL, pelajar, semua itu ATM bank. Ini dalam rangka untuk membantu. Nanti ke depan orang pada jadi banjir. Kami pun tidak suplai nasi lagi, tidak suplai syukur mie lagi. Jadi si orang ini harus beli, tapi di debit dengan bank ini. Nanti bus ini kami sudah bisa punya data kalau dari Bank Mandiri. Saya bisa tahu persis yang naik bus Transjakarta rute ini lebih banyak perempuan. Terus perempuan naiknya lebih pagi. Terus perempuan selalu naik turunnya sama. Nggak sore, nggak jalan-jalan, tau nggak? Kalau yang laki, koridor 1, banyak yang jam 2 tuh turunnya gimana? Di Olimo. Kemana besar, nggak tahu mau ngapain. Naik lagi. Itu kelihatan itu. Itu kelihatan orangnya itu semua loh. Apa hidupnya kayak gimana? Nah, itu tidak ada manusia. Tidak ada tiket. Jadi kita bisa baca di semua. Nah, Pulang-pulang yang atau? nah, tujuannya apa? Supaya nanti kami bisa katakan happy hour tadi Bu. Nanti yang lansia kalau punya kita bisa kasih diskon tidak bayar. Terus misalnya pegawai yang lepas, biasanya komponen gajinya dia susah, kita bisa kasih gratis. Kami pun nanti Desember akan kumpul dengan tentara polisi. Kita mau kasih hadiah kepada tentara polisi, door prize itu tentu tidak semua adalah tiket setahun. Nah kita lagi mau bikin, kita lagi mau siapkan ini, sehingga nanti orang susah bisa dapat. Nah yang repot orang tua mau naik Transjakarta tinggi, nah kita pengen kasihnya di jalur lambat, naik bus tingkat. Toilet kita taman semua adalah ramah lansia, anak-anak dan disabilitas. Jadi ke depan toilet kami semua akan dirancang untuk ramah anak-anak, lansia dan disabilitas. Jadi kita udah pikirkan semua, sudah ada aturannya semua. Memang mesin PT Transportasi Jakarta baru bergerak tahun depan. PT baru dibikin, direksi semua sudah siap. Nah, per Januari kami akan operasikan langsung dengan PT. Ya, kami yakin tahun depan akan makin terasa soal tiketing. Tapi orang Jakarta tetapnya ngeluh, payah beli tiketnya 30.000, 40.000 berat nih. Gua kasih gratis, buang-buang lo tiket. Ini kita bayarnya. Isi pulsa bisa 50.000. Ya udah saya putuskan kemarin, kalau nggak mau pakai e-ticketing, nggak usah naik bus, beli motor. Biarinnya beli motor cabut subsidi nanti BPN. Nanti masih pingsan sendiri kan. Tapi kalau motor yang kita larang, bukan untuk melarang motor. Hasil dari kepolisian, Jakarta itu rata-rata 2-3 meninggal tiap hari. Ternyata setelah diukur, ini ada pengaruh ikannya si Komeng sebetulnya. Yang bus, ada sobek itu. Yang diangkut alif itu kan. Nah itu yang jadi orang Jakarta, saya ingat waktu saya di Jakarta, bawa mobil pertama kali, saya juga terasa pengen mendahului orang terus gitu. Kalau di kampung saya bisa, habis mendahului itu santai, nggak ada orang lagi. Kalau Jakarta sampai pagi juga ada orang terus di depan. Masa kamu nyari terus? Nah jadi tingkat pendapat orang itu udah batasnya. Jadi kami ingin di tengah kota, ya sudah. Kamu parkirkan, kamu turun di gedung naik bus tidak gratis. Kami juga tahun depan akan mulai bangun Monas. Tentunya dengan pertahanan dia pengen minta macam-macam bisa telat. Jadi Monas itu mau kami gali puluhan hektar. Itu udah dipakai termasuk ini kreatif centernya yang disebutkan dari Pak Ridwan itu. Kami tahun ini akan buka di Waduk Melati dulu. Jadi untuk kuliner kami juga akan buka di IRT Monas di 39. Nah kami ingin jadi semacam komunitas, kita pasang wifi segala macam, sudah ada kuliner. Nah ini inkubator. Jadi semua tuh e-ticketing.
Jadi belanja semua sama. Saya ingin betul-betul Jakarta itu jadi cashless society. Sehingga nanti bisa ketahuan orang miskin, kalau mau bantu orang miskin, bantu segala macam itu semua transfer cepat. Kami di Jakarta saja tahun depan sudah mulai, tahun itu sudah mulai 100 juta. Tahun depan seluruh BUMD dan pejabat publik baik siapapun lebih dari 25 juta harus transfer bank. Uang saya, gaji saya semua bank. Jadi siapapun bisa menelusuri uang ini kemana. Ya soal tiket itu semua itu bagian dari untuk bantu seperti itu. Saya kira itu jawaban saya. Mau bagi-bagi gratis, enggak lah, saya konsen kelas nanti baru kita atur. Terkait larangan kendaraan roda 2 di sekitaran Tamrin dan ada yang demo. Itu bagian dari untuk supaya orang tidak kecelakaan di tengah kota. Karena kalau dia di tengah kota dia nyalip-nyalip, kan kami sediakan bus tiket gratis. Karena busnya baru 10 yang masuk sampai akhir tahun. Dia baru Merdeka Barat sampai Bundaran HI. Jadi kalau tahun depan masuk 100, kami akan tutup sampai ke Blok M, sampai Kota Tua, sampai Kuningan semua. Di sektor ini tanpa kota. Ya langsung ke Kang Emil. Tadi sebenarnya udah dijawab ya Kang ya, udah dijelasin semua mengatasi kemacetan dan bagaimana sih cara buat orang Jakarta nyaman di sana. Kalau banyak duit aja nyaman tadi bilang. Saya justru mau sharing juga tentang masalah pluralisme ya. Saya itu dulu 7 tahun tinggal di Amerika dan di Hong Kong. Waktu di Amerika itu saya tuh minoritas, mau sholat Jumat itu susah. Mesti di New York itu dulu bekas gudang, akhirnya begitu. Jadi saya merasakan bertahun-tahun tidak enaknya menjadi minoritas. Warga kelas sekian ya. Saya kalau di Bandung dulu sama anak ITB, wah orang senang kan gitu. Pas saya ngelamar kerja di Amerika, dari mana lu? Dari ITB. ITB mana? Yang kerja di sini hanya lulusan Harvard, Columbia atau MIT gitu ya. Jadi nggak nyaman di minoritas. Maka di Bandung saya datangi komunitas yang mau mendirikan gereja, komunitas macam-macam. Saya bilang saya bela. Saya ini taat asas. Selama ikut aturan tidak ada masalah saya bela. Ada 2 kasus ribut nih pendirian gereja. Setelah saya teliti, memang administrasinya tidak lengkap. Jadi saya bilang ke grup pendeta, beresin dulu administrasinya. Kalau sudah administrasi beres, tidak ada masalah, masih dihalang-halangi saya bilang. Nah kemarin saya ikut peresmian gereja HKBP. Wah ini kemudian nanti politik ini persepsi ini, saya bilang mereka juga warga saya, ya, yang pada saat mereka butuh dan sudah sesuai aturan, tidak ada alasan saya untuk tidak datang meresmikan. Jadi saya resmikan, saya pidato. Banyak supir angkot juga banyak ya, jadi karena di Bandung HKBP macam-macam ya batak ininya. Nah saya lakukan itu. Jadi saya kira Indonesia itu dibangun oleh keragaman. Jadi saya bilang nggak bisa, makanya saya pikir peraturan Indonesia ini harus variatif, nggak bisa dipukul rata. Di Bandung dan provinsi-provinsi lain mungkin tidak sama standar pendidikannya, pemahamannya. Jadi itulah keunggulannya Indonesia. Nah kalau terkait masalah macet saya kira sama ya, tadi sudah saya sampaikan, datanglah 2016 ya, karena 2015 itu tahun saya membangun macam-macam, membangun LRT-nya, membangun cable car-nya, membangun bike sharing-nya dan lain sebagainya. Jadi 2016 ada pilihan. Sekarang kalau ke Bandung memang belum ada pilihan. Terus kalau ngedrop mobil mau naik apa kan ada pilihan. Pilihannya yang taksi atau angkot, angkotnya juga memang sekarang banyak bisa diandalkan. Tapi insya Allah 2016 itu komitmen saya, di Bandung akan jauh lebih nyaman. Karena di Bandung ini jalan kaki justru menyenangkan karena cuacanya kan di situ. Nah ada 2 ruas koridor, saya sekarang pakai granit. Jadi suatu hari nanti seluruh trotoar di Bandung itu pakai granit, seperti kelas Singapura kira-kira. Nah ini 2 area, Jalan Riau tempat shopping orang Jakarta sama Braga itu sudah digranitisasi. Nah itu beres bulan Januari. Jadi silakan bawa bayi, bawa hewan-hewannya, bawa mantan melintasi itu silakan, nyaman insya Allah. Itu persembahan saya untuk para wisatawan di Kota Bandung. Tepuk tangan buat Pak Ahmad dan karena waktu yang sudah mendesak dan harus segera diakhiri, mungkin teman-teman nanti bisa bertanya lagi dengan kedua pemimpin ini. Mudah-mudahan beliau-beliau ini
mau mampir lagi ke Kompasiana, nanti kita bisa bikinin acara lagi hari ini karena waktu yang sudah mendesak. Terima kasih buat Pak Ahok dan Pak Ridwan Kamil. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan menjadi inspirasi buat kita semua untuk segera beraksi untuk Indonesia. Ya, ini ya. Baik, hadirin sekalian, kita berikan sekali lagi tepuk yang paling meriah untuk Bapak Basuki Cahayapurnama dan Bapak Ridwan Kamil. Puisi ya. Baik, luar biasa tentunya sesi Kompasiana Tamu Bicara dengan tema kita sore hari ini adalah pemimpin masa depan. Begitu teman-teman tersediakan Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Ada sedikit kenang-kenangan yang akan diberikan oleh Kompasiana dan akan langsung diserahkan oleh Bapak Edi Taslim selaku CEO Kompasiana. Baik, terima kasih untuk kehadirannya dan ini merupakan plakat sebagai bentuk terima kasih tentunya kepada Bapak Basuki Cahayapurnama dan juga Bapak Ridwan Kamil sudah hadir tentunya di acara Kompasiana 2014 Aksi untuk Indonesia. Baik, ini juga boleh berfoto bersama tentunya dengan tamu-tamu spesial kita sore hari ini. Baik, jadi silakan teman-teman sudah mulai berkumpul di sini tentunya dan mudah-mudahan sekali lagi diberikan oleh Kompasiana kepada bintang tamu kita, narasumber kita sore hari ini Kompasiana Tokoh Bicara dengan tema pemimpin masa depan. Bapak kita selfie dulu Pak. Nah, duluan. Aku lagi tradisi ya. Kita lihat ke sini. 1, 2, 3. Iya. Dan menginspirasi Indonesia tentunya. Kita sebagai generasi muda untuk bisa memberikan aksi yang luar biasa untuk Indonesia. Karena beliau ini merupakan pemimpin masa depan yang beraksi untuk Indonesia. Baik, saya terima kasih Bapak Ridwan Kamil untuk kehadirannya di Kompasiana 2014. Terima kasih untuk Bapak Basuki Cahayapurnama tentunya kehadirannya di Kompasiana 2014. Dan tentunya untuk teman-teman Kompasiana dan karena masih banyak rangkaian acara yang akan kami hadirkan. Untuk Anda di antaranya kita juga masih akan nanti ada sesi dengan Bapak Ganjar ya selaku Gubernur Jawa Tengah. Tentunya masih di Kompasiana 2014. Masih ada juga penampilan spesial dari Alexa dan juga Tina. Sekali lagi tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama dan juga wali kota seperti di sini ada TX dan juga Alexa. Sesaat lagi kita Alexa dan juga TX akan begitu sama Kompasiana dalam pastinya ini sangat biasa sehingga kita dibandingkan siapakah yang akan meraih diajak Kompasiana di acara Kompasiana 2014 aksi untuk Indonesia. dan juga kita akan masuk ke sesi berikutnya bersama Bapak DJ dan dimana yang menjadikan kami ke sini ya. Akhirnya kita dapat selfie ya dengan Bapak Ahok dan juga Baik, akhirnya mendengarkan sambil mendengarkan sesi berikutnya untuk Kompasiana nanti bersama Bank Indonesia dari saya untuk yang cinta.
antara The Jackmania dengan Persib Bandung, Pak? Langkah konkretnya seperti apa? Langkah konkret udah dilakukan oleh Menpora dengan Pak Ridwan. Ya tentu pengen ada semacam yang nasional supporter itu loh. Nah saya supporter kan tidak terkendali. Pak Ridwan udah bisa mengidentifikasi dengan Menpora. Nah itu langkah yang benar. Dan kita juga akan mulai menertibkan Jackmania, dia yang mesti jelas anggota siapa. Maka saya katakan di kota besar seperti ini semua penduduk harus memiliki rekening bank. Sebenarnya dulu cita-cita kita itu punya IKTP dong. Karena IKTP-nya tidak jelas sampai hari ini. Yang paling jelas dari kita kan bank. Kalau bank kan sistemnya paling baik tuh. Maka kita mau dorong semua orang punya rekening bank. Sehingga dia nanti belanja, dia kemanapun, dia miskin atau kaya, kita bisa menolong dia. Nah termasuk soal supporter-supporter tadi. Kita bisa identifikasi, makanya nanti tahun depan lurah kan seperti kepala sekolah, orang tua, manajer. Nah kita juga lakukan survei, kita ingin tahu persis siapa dia yang miskin. Jadi siapapun kamu di organisasi manapun, kita mau kenalin kamu dengan baik. Gitu. Bapak akan ikut terlibat dalam perdamaian Sebelum perdamaian ya, kita mah atas mah damai-damai aja kok. Yang paling masalah itu sekarang siapa sih yang ngaku-ngaku supporter itu? Yang Jackmania siapa sih? Jangan-jangan susupan. Yang boboto siapa sih? Kan masih jelas susupannya siapa, itu yang mau kita lakukan. Nah, Pak, dengan pergantian Pak tadi Pak yang Bapak bilang. Yang Bapak bilang tadi kan sempat mau diganti Pak untuk enggak, kan saya dengar justru mobil-mobil bus yang orang pulang dari Sumatera dari Merak menuju Bandung itu dibantainya kan sepanjang Merak sampai ke, memang Merak bukan wilayah kita ya, Banten ya, ke Jakarta. Ya daripada Pak Ridwan yang keluar duit kan dia punya dana kan terbatas, kalau kita kan lebih banyak gitu loh, dana operasional segala macam kan. Ya udah aku bantu lah, saya bilang dah. Daripada nyari. Berapa besar Pak kira-kira Pak yang akan dibantu Pak dari DKI sendiri Pak? Ah, udah ngajak setengah-setengah. Pak soal pompa portabel sudah berapa sebenarnya? Pompa portabel dan toilet portabel. Portabel terlalu kecil nggak cukup. Bogor Pak, kalau antisipasi banjir Pak? apa sih masih banyak ya? Bukan villa loh, ternyata sekarang setelah kita teliti terakhir dan Kopassus, ternyata itu adalah rumah-rumah plastik itu loh, yang buat stroberi apa, makanya di sana kita mau bantu Bogor untuk bikin sumur-sumur resapan. Kita mau dorong ke situ, termasuk waduk-waduk diperbaiki. Berarti artinya soal boy saya Soal jembatan Rawajati. Gimana tuh Pak? Kapan akan Saya lewat tanda tangan, Surat tanda tangan? tinggal Senin diumumkan. Jadinya berapa Pak? Jadinya berapa Pak? Semua rata-rata jadi 4.000. Mundur. Soal ini tadi yang dikatakan Pak kan mau menuju PNS Pak. Sudah menemukan kandidat PNS itu Udah bukan? lama aku ketemu. Aku mau cari jodoh gampang. Udah, ayo mundur. Pastinya Pak, nama keluar Pak. Selain Rawajati nama Saya udah presiden pada masa. Selain Rawajati yang dirombokkan apa Pak? Jembatan Pak. Busnya kurang, Bu. Kita mau tambah. soal Rio itu harganya berapa? Harus ketemu Menpora tuh. Nanti pasti akan ke Menpora juga Pak. Terima kasih sudah disampaikan Pak ya. Bagaimana Pak Ahok? Pak Ahok. Apakah ada DPRD Pak? Apakah sudah APBD? Sukses Pak. Mau berganti. Pak. Sukses Mas.